lama setelah katakan bersih, datanglah sang presiden atau PIP. Nah, ini tidak ada nalurinya Sianie. Tapi bisa juga memang kemungkinan dia memang harus mati pada hari pelantikan presiden itu. Tetapi memang Iran merasa terpukul lah ya. Histori. Nah, kita harus belajar sejarah karena kita ini buta sejarah. Menlu luar negeri, harusnya dia belajar sejarah dunia. Betul. Dia menteri luar negeri loh. Saya bisa lebih pintar dari dia. Ada yang mau ditanyakan sekarang? Sampai di sini dulu penjelasan saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Q&A. Silakan, siapa moderator? Saya buka pertanyaannya sekarang. Jadi seperti Ismail Hanieh tadi, mungkin saja dengan drone yang kecil itu, ya itu kan sampai kota pecah belah itu loh, hancur, ya. Tapi beginilah, saya mau kasih tahu ya. Saya belajar dari Pak Beni. Saya tanya ajudannya dulu. Pak Beni kalau pergi dia ke suatu tempat, dia tidur di hotel, kamarnya itu 5. 5 kamar, kita tidak tahu kamar mana yang ditempati. Bahkan kadang-kadang dia pesan kamar, dia tidak tidur di situ. Dia tidurnya di luar. Nah ini, jadi Ismail Hanieh itu karena dia bukan pakar militer, ya intelijennya ya kurang lah, naluri intelijennya kurang. Ya kan harusnya bertanya, saya menghadiri pelantikan presiden, sementara saya adalah target. Ya kan, target daripada ya wanted lah, ya kan, wanted. Ya, apakah kemungkinan saya akan terbunuh pada saat menghadiri presiden? Itu sudah ada di benaknya kalau dia seorang pemikir intelijen. Apakah saya akan terbunuh? Kalau saya akan dibunuh, ya, bagaimana cara membunuh saya? Akan menggunakan apa untuk membunuh saya? Ya, oh saya ada garda Iran umpamanya. Kan dia tahu sendiri, harusnya dia belajar situasi. Itulah tadi saya bilang, dia tidak belajar situasi. Iran ini dalam kondisi apa sekarang? Di dalam negerinya sendiri seperti apa sekarang? Ya kan? Nah, itu dia tidak pelajari. Jadi kalau ada bom di kamarnya itu berarti ada clear and clean. Ya tugasnya pas pampres kan begitu. Kalau presiden sebelum datang itu sudah dibersihkan dulu, di-clean dulu. Ya. Sekarang Prabowo belum jadi presiden. Kalau dia memberikan ceramah di satu tempat begitu, di hotel atau di apa, itu pasukan pas pampres sudah duluan dibersihkan, dicek semua pakai detektor dan sebagainya macam. Sudah bersih dan itu tidak lama setelah katakan bersih, datanglah sang presiden atau PIP. Nah, ini tidak ada nalurinya Sianie. Tapi bisa juga memang kemungkinan dia memang harus mati pada hari pelantikan presiden itu. Tetapi memang Iran merasa terpukul lah ya. Tapi kita boleh berandai-andai, peranggapan itu boleh aja. Kecuali kalau sudah ada yang mengakui. Ini ada yang mengatakan, oh ini Mossad. Iya, bisa saja. Kemudian bisa juga sabotase dari orang Iran sendiri yang mengkhianat. Kan sering saya katakan, di negara mana yang tidak ada pengkhianatnya? Tunjukkanlah ke saya. Nggak ada. Di kerajaan Tuhan aja ada pengkhianatnya kok. Apalagi di kerajaan dunia. Ya. Nah, ini. Yang ketiga, kita masih ragu-ragu. Apakah peluru kendali, apa roket, apakah senjata tadi, yang drone yang kecil itu. Ya. Baik, silakan. Itulah yang bisa saya sampaikan malam ini. Karena ini masih hangat-hangatnya. Dan ramai sekali saya lihat dibicarakan di medsos ya. Ya, semoga kita bisa mengkaji lah. Kita sama-sama mengkaji dengan pengantar yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kita buka quiz question and answer. Silakan Pak Paul. Silakan Ibu Dora. Siapa moderatornya? Saya nggak tahu. Ya, Ibu Dora, silakan. silakan. Pertanyaan saya jawab. Pak Tobing, Ibu Dora sudah ngancung itu. Silakan Ibu Dora.
Halo, suaranya nggak ada ya? Ini Halo, ada Ibu Dora, Pak Toping. kenapa ini? Halo, Tulang. Halo, Eh, Horas Tulang. Horas Oras, tuh. Iya, sehat Tulang. sehat. Puji Tuhan. Ya Tulang, ini tadi saya sudah mendengarkan penjelasan Tulang ya. Dari penjelasan Tulang ini mengenai Situpak, administrasi dan logistik ini. Ini ini Tulang kaji berdasarkan bagaimana bangsa Israel itu diajarkan Tuhan di dalam peperangan dengan apa yang Tulang rangkum di sini, legalistik untuk melaksanakan perang, ketentuan hukum, resolusi resolusi dari PBB itu, kalau di Israel resolusi daripada keputusan Tuhan ya. Jadi semuanya ini berbalik kepada apa yang telah diajarkan Tuhan ya di dalam firman-Nya, bagaimana Tuhan uh, menempah dan membentuk bangsa Israel ini ya. Cuman yang saya sayangkan di Indonesia ini ya, Tulang, di dalam sistem pemerintahan itu ya, Situpak ini tidak berjalan ya. Sampai sekarang saya dengar bahkan Pak Jokowi sendiri hanya mengutuk satu pihak tanpa menudukkan situasi perang yang terjadi di Palestina ya. Itu kan meletus terjadinya pada tanggal 7 Oktober ya. Seharusnya sebagai seorang pemimpin yang akan uh, meletakkan jabatannya, dia harus memberikan citranya kepada rakyat sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, Tulang ya. Nah, di dalam ini apakah nanti Pak Prabowo bisa lebih melihat situasi ini seperti yang Tulang bilang, sehingga dapat rubah arah negara Indonesia itu untuk lebih luas wawasan dan maju, Tulang. Itu yang saya ingin dengarkan, satu pertanyaan saya, Tulang. Oke, jadi begini, kita harus pelajari sejarah. Kenapa sejarah itu history? Kenapa history? Nah, kita harus belajar sejarah karena kita ini buta sejarah. Menlu luar negeri, harusnya dia belajar sejarah dunia. Betul. Dia menteri luar negeri loh. Saya bisa lebih pintar dari dia. Ya, bukan kita sombong kalau begini. Dia harus belajar situasi. Semuanya kita harus belajar situasi. Jadi kalau kami tentara ya, memang nggak lengkap. Itu pelajari situasi. Situasi itu banyak. Apa yang dipelajari situasi? Kondisi geografi, kondisi demografi. Udah itu belum lagi kondisi sosialnya, belum lagi apa namanya medan, ya medan itu geografinya itulah seperti apa, ya kan. Yang ketiga cuaca, iklim di sana, cobalah, ya kan. Ini nanti itu akan dirangkum semua. Seperti Israel dia udah mempelajari itu. Karena apa? Pelajaran Situpak itu bukan hanya di militer, di kitab suci kita pun diajarkan Bible itu. Emangnya situasi sekarang ini sudah tidak ada di Bible enggak? Ada. Situasi yang udah lewat ada. What was, what is going on, what next, dan what if. Nah, what if? Itu coba lihat. Ada tugas kita enggak? Ada mission. Ya, bagaimana melaksana mengeksekusi umpamanya? Ada di sana, ada dukungan administrasinya, ada logistiknya, ada komando dan kendalinya, ada. Jadi itu semua dirangkum dari Bible. Nah, itu dijadikan doktrin, menjadi paradigma. Ya.
Amerika semua dengan sekutunya menggunakan itu. Dia menggunakan itu sebagai apa? Konsep. Ya. Jadi saya kira sama di Australia juga tanyalah jenderal-jenderal. Kepemimpinan strategik itu ya itu situpa itu. Tapi bahasa Inggrisnya lain lah, situation, ya kan? Ya kan, kemudian mission, kemudian execution, ya, administrasi and logistik, command and control. Semua sama. Contoh ya, ini sebagai contoh lah ya. Karena pemimpin kita kan, saya memang kan menulis buku ya. Jadi karakter dan kompetensi, kalau dia tidak punya situasi, tidak punya kompetensi kepemimpinan strategik, jangan harap bisa memimpin negara ini. Jangan harap. Contoh ya, ini saya kasih contoh. Jadi mereka tidak mempelajari sejarah. Kalau dipelajari sejarah, sebenarnya kalau kerajaan Israel sekarang masih berdiri, tanahnya sampai mana? Coba, tanya sama. Kalau mau tahu lagi sampai berapa luas tanahnya kerajaan Israel waktu zamannya dijanjikan Tuhan sama Abraham, itu sampai mana? Tanya Monique Reker lah. Dia fakta Israel kan. Nanti kalau saya ngomong ini kayak merasa saya lebih pintar, dia lebih pintar dari saya karena dia memang di sana. Ya kan? Ya. Contoh. Sekarang seperti Prabowo, dia kan kampanyekan sekarang ini. Kampanye kenapa? Kampanye makan gratis. Kampanye makan gratis. Dan apa? Makanan untuk ibu-ibu yang hamil. Ya, supaya anaknya tidak stunting. Dia harus pelajari situasi dulu. Ya, dia pelajari situasi Indonesia seperti apa sekarang. Berapa yang stunting, kenapa tidak naik-naik, makanannya dari apa. Ya, makanan apa yang supaya dia tidak stunting. Bagaimana dia menyiapkan pangan. Sedangkan situasi dunia sekarang, ya di berbagai dunia sekarang krisis pangan. Ada uang tapi tak ada barang yang mau dibeli. Nah, dia sekarang mengembangkan apa? Tugasnya apa? Mengkampanyekan ketahanan pangan. Ya, saya melihat ya indikasi itu bagus konsepnya. Bahkan memerintahkan semua panglima Kodam ikut turut serta ketahanan pangan. Setelah dia jadi presiden, panglima Kodam mau bilang apa? Dia pemegang kekuasaan tertinggi, perintahnya berjalan. Ya, kalau sebagai menhan dia tidak bisa. Tapi komando satu komando. Jadi Iran tidak punya satu komando, nggak bisa. Informasi, intelijen Iran soal informasi, soal intelijen dia lebih canggih karena dia Mossad aja lebih canggih daripada CIA. Jadi ini ya kita kalau lagi berperang maka kita kaji sampai segitu. Jadi kalau situpa ini kita jadikan paradigma, ya memang itulah sudah pakemnya standar benchmarkingnya dan ini digunakan oleh negara-negara yang sering berperang, ya apalagi Israel. Selama hidupnya, selama berdiri negara itu tidak pernah luput dari perang. Setiap saat berperang dan itulah melatih mereka. Dan mereka yakin kalau saya melewati gurun pasir raja ada roti mana dari Tuhan. Ya kan? Ya. Dia tidak akan kelaparan. Dia yakin imannya begitu. Jadi itulah itu karena kekurangan pengetahuan para leader kita ini tentang sejarah. Jadi kalau mau menghancurkan negara itu hilangkanlah sejarahnya. Tapi Israel tetap bertahan. Ya, tetap dia bertahan. Bayangin semua situs-situsnya Abraham, Daud, apa segala macam, bekas kuburannya Tuhan Yesus, bekas penyaliban Tuhan Yesus, semua ada situs-situsnya. Itu bukti sejarah keberadaan kerajaan Israel. Oke ya, Palestina di mana situsnya? Enggak jelas. Tapi bangsa kita bela-bela dia. Dari awal sudah saya bilang, betulkah Palestina itu suatu bangsa? Iya, bangsa jadi-jadian iya, bangsa ciptaan iya. Siapa yang menciptakan? Ya, cari sendiri sejarahnya. Ya, tapi kita tidak membahas sampai sedetail itulah.
Baik, Ya. ada pertanyaan selanjutnya. Saya kira bisa menjawab ya, Tok ya. Nomor 2 tuh lah. Apa? Saya ingin